Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Agus Pratama. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembagian kewenangan sumber-sumber keuangan pemerintahan. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan terkait pengelolaan kewenangan sumber-sumber keuangan pemerintahan. Yang dimana merujuk pada serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintahan kota, yang dimana hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa sumber-sumber pendapatan kota seperti pajak daerah, retribusi, dana perimbangan, serta pendapatan lain-lain yang sah, yang mana ini dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, biasanya pengelolaan ini juga mencakup beberapa aspek, seperti pengoptimalan penerimaan, alokasi anggaran yang berkeadilan dan diprioritas, sehingga serta dengan pengendalian terhadap pengeluaran guna mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Maka dalam konteks ini pemerintahan kota memiliki kewenangan untuk merancang kebijakan fiskal daerah, yang mana menetapkan tarif pajak dan retribusi serta mengelola aset dan sumber pendanaan lainnya dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik atau good governance. Nah, dengan demikian bisa saya katakan bahwasannya pengelolaan keuangan ini berperan strategis dalam menciptakan otonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, dengan demikian, tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah adalah untuk memastikan terciptanya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya keuangan daerah guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berkelanjutan dalam pembangunan daerah. Di sini kelompok kami juga melakukan penelitian ke BKAD Pemkot Kota Medan, yang dimana BKAD Kota Medan adalah salah satu badan keuangan dan aset daerah di Kota Medan yang memiliki fungsi sebagai pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran, dan pengumpulan pendapatan, pengelolaan aset, serta pengawasan keuangan untuk mendukung terjalannya transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan di daerah. Selanjutnya bisa saya simpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami mendapat kesimpulan bahwasannya sumber-sumber pendapatan keuangan daerah berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, yang mana PAD ini sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. Nah, di sini juga ada DAU, yang dimana DAU adalah uang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintahan daerah yang bersifat umum dan tidak ditunjukkan untuk hal tertentu. Nah, tujuan DAU sendiri adalah untuk membantu pemerataan keuangan antara daerah sehingga tempat-tempat yang berpendapatan rendah tetap bisa memberikan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat. Besarnya DAU ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan di daerah tertentu. Nah, di mana DAU juga tidak harus digunakan untuk kegiatan tertentu sehingga bisa lebih fleksibel. Selanjutnya itu ada dana alokasi khusus atau DAK, di mana DAK adalah uang yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang sudah ditentukan, yang dimana DAK ini biasanya ditunjukkan untuk proyek-proyek pembangunan tertentu seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau program yang mendukung prioritas nasional. Nah, DAK juga ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang lebih berkembang dan yang lebih tertinggal, sehingga dengan memberikan dana tambahan untuk program yang menjadi prioritas, dana ini biasanya lebih terarah dan penggunaannya harus sesuai dengan aturan dari pemerintahan pusat. Nah, sejalan dengan itu, ternyata BKAD Kota Medan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitasnya, ternyata pembagian kewenangan Pemkot Medan berdasarkan hasil dari narasumber yang kami wawancarai, ternyata mereka memiliki website khusus dalam transparansi terkait keuangan daerah, yang dimana mereka juga memaparkan pengelolaan keuangan di Kota Medan pada website Pemko, yaitu Medan Co.id, tentang transparansi pemerintahan mulai dari APBD, PAPBD, dan semua pengeluaran dinas-dinas di pemerintahan Kota Medan hingga ke kecamatan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.